Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah di masjid Allah tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang istiqomah untuk senantiasa melaksanakan amal-amal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke fikih muamalah, saya mendapatkan banyak pertanyaan, terutama Ustadz, kapan sholat Idul Adhanya? Karena ada dua pendapat, yaitu pendapat dengan menggunakan matlak global, dengan pendapat yang menggunakan matlak wilayah. Di sini hari apa? Hari apa? Senin. Ada dua pendapat memang. Yang pertama yaitu menggunakan matlak global. Alasan kenapa menggunakan matlak global, ini saya sebutkan hadis tentang penggunaan matlak global. Bahkan sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan terjadinya wukuf di Arafah. Dalam riwayat Imam An-Nasai rahimahullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sumu Ashura yukaffiru as-sanah al-madiyah wa sumu Arafah yukaffiru as-sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Maka puasa Ashura itu puasa yang mampu menghapus dosa 1 tahun, as-sanatul madiyah, yaitu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wa saumu Arafah, dan puasa Arafah yukaffiru as-sanatain, menghapus 2 tahun, al-madiyah wal mustaqbalah, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka jumhur ulama sepakat bahwa puasa Arafah itu lebih utama dari puasa Asyura. Karena kalau Asyura menghapus dosa 1 tahun, tapi kalau puasa Arafah maka menghapus dosa 2 tahun. Nah, hadis ini riwayat Imam An-Nasai dijadikan dasar wa saumu Arafah, puasa Arafah, maka dikaitkan dengan tempat terjadinya wukuf, yaitu di padang Arafah. Maka mereka berpendapat bahwa penggunaan penetapan tanggal 9 Dzulhijjah itu menggunakan matlak global atau satu tempat matlak yang digunakan untuk melihat hilal, yaitu di kota Mekah, sehingga ketika kota Mekah sudah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah
hari Jumat dan puasa di hari Sabtu, lebarannya hari Ahad, maka semua mengikuti. Ini pendapat pertama, ya. Pendapat yang pertama. Maka ini tentang penggunaan matlak global. Jadi semua mengikuti ru'yatul hilalnya kota Mekah karena berkaitan dengan terjadinya wukuf di Arafah. Ini pendapat ulama sebagian dengan menggunakan matlak global. Sudah diumumkan di beberapa media sosial, beberapa pondok pesantren seperti Iskarima kalau tidak salah, itu jatuhnya puasa Arafah pada tanggal kalau tanggalnya jelas 9 Dzulhijjah ya. Tapi maksudnya harinya yaitu hari Sabtu dan lebarannya itu hari Ahad, dan beberapa pondok pesantren yang lain seperti Al-Mu'min. Tetapi pendapat yang kedua berpendapat tidak, bahwa penetapan tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak menggunakan matlak global, tapi menggunakan matlak wilayah. Inilah pendapat yang hari ini saya ambil. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Ya. Paling tidak disebutkan oleh para ulama 5 alasan kenapa menggunakan matlak wilayah. Ya. Pertama, kata para ulama, disebut Saumu Arafah memang betul karena terjadinya wukuf di Arafah. Tapi bagi mereka yang memang tinggal di kota Mekah bersamaan dengan terjadinya wukuf di Arafah, maka disebut juga dengan Saumu Arafah. Karena wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah terjadi di kota Mekah, maka puasa mereka yang tidak berhaji maka disebut dengan Saumu Arafah. Ya. Tetapi apakah penamaan Arafah ini berkaitan dengan tempat di padang Arafah sehingga puasa ini kemudian harus bersamaan dengan terjadinya wukuf di Arafah? Maka ini dibantah oleh sebagian ulama. Memang betul penamaan itu Saumu Arafah karena memang terjadi, tetapi lebih kepada karena tanggal 9. Karena tanggal 9 itulah hari Arafah, tanggal 9 Hijjah. Disebut Arafah karena memang tanggal 9 hari Arafah kita berpuasa, di mana jamaah haji jika mereka terjadi matlaknya hilalnya itu wukuf di Arafah terjadi di sana, maka itu disebut dengan puasa Arafah, kan memang terjadi di sana. Tapi bagi tempat lain maka Arafahnya sesuai dengan penanggalan matlak masing-masing. Ini pendapat alasan yang pertama. Jadi disebut Saumu Arafah itu lebih kepada penanggalan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kalau puasa Arafah harus dikaitkan dengan tempat terjadinya wukuf di Arafah, maka bagaimana dengan wilayah di timur kota Mekah yang jarak mereka itu adalah lebih cepat, paling tidak minimal 12 jam. Ya. Lebih cepat minimal 12 jam. Kalau kita lebih cepat berapa jam, Pak? 4 jam. Ada yang berpendapat, loh Ustadz, sekarang begini, kalau di Mekah, di Indonesia saja harinya lebih cepat 4 hari, seharusnya kan kita lebarannya lebih dulu, Ustadz. Ya. Logikanya kan begitu, Pak, ya. Kita lebih cepat 4 jam daripada kota Mekah, itu seharusnya berarti kan hari kita lebih masuk lebih dahulu. Maka seharusnya kita lebih dahulu. Lah kenapa malah kita hari Senin, mereka hari Ahad? Ya. Maka dijawab oleh para ulama, karena penentuan pergantian bulan itu bukan dengan matahari, tapi dengan bulan, Pak. Ya. Sekarang begini, kalau melihat bulan lebih cepat untuk melihat hilal, otomatis umur naiknya hilal itu lebih mudah, paham ya?
Tapi kalau melihatnya agak lebih belakang, maka umur hilalnya akan lebih tua. Paham maksud saya, Pak? Kan hari itu kan didasarkan peredaran matahari, Pak. Siang malam dalam konteks jamnya. Maghrib, terbit fajar, terbenam matahari. Sejak terbenam matahari sampai terbit fajar itu hari, nahar. Tapi kalau sejak terbenam matahari sampai terbit fajar itu malam. Kan berdasarkan matahari. Dan waktu kita berdasarkan pergerakan matahari. Sehingga ketika sudah kita lebih dulu 4 jam, memang hari kita lebih dahulu 4 jam lebih awal. Tapi bulannya ketika 4 jam, misalkan di Indonesia melihat hilalnya pukul sore misalkan, sore kemudian melihat hilal, kebetulan hilalnya belum terlalu tua, artinya naiknya munculnya itu belum terlalu tua. Kemudian ditunggu 4 jam kemudian, kira-kira hilalnya semakin nampak atau semakin tidak tampak, Pak? Semakin tampak. Maka Saudi itu melihat hilal 4 jam belakangan, Pak. Paham? Bukan 4 jam duluan. Kalau kita kan 4 jam duluan. Sehingga hilal yang akan tampak itu jelas akan lebih tampak Saudi daripada Indonesia, Pak. Paham? Makanya ukurannya jangan, kita kan 4 jam lebih dulu, bukan. Kita ukurannya adalah karena hilalnya mereka melihatnya lebih belakangan. Jadi umur naiknya hilal itu lebih tua derajatnya. Paham saya maksudkan, Pak? Paham ya? Nah, itu alasan membantah tentang kenapa 4 jam kok malah belakangan sholat idnya. Nah, alasan yang kedua tadi, bahwa kalau puasa Arafah dikaitkan dengan wukuf di Arafah, sekarang bagaimana jika negeri yang waktunya 12 jam lebih awal, Pak? Kalau kita kan 4 jam lebih awal. Sehingga mereka sudah masuk terbit fajar, itu Arab Saudi baru terbenam matahari. Paham ya? Mereka sudah masuk terbit fajar di hari misalkan hari Ahad misalkan, terbit fajar di hari Ahad, sedangkan Saudi baru terbenam matahari di malam Ahad. Paham maksud saya, Pak? Ya. Nah, wukuf di Arafah itu dimulai kapan, Pak? Bukan, maksudnya waktu, ya, kan wukuf di Arafah itu mulai waktu pagi hari, duha kan? Ya. Maka sedangkan kalau di hari Ahad kemudian mereka lebaran, ya, lebaran di hari Ahad lebaran, maka mereka mulai puasa, di hari misalkan hari Ahad, hari Sabtu itu puasa Arafah. Mereka hari Sabtu puasa Arafah 12 jam lebih awal dari Saudi, maka jamaah haji sudah wukuf atau belum, Pak? Belum. Mereka masih malam, Pak. Paham? Mereka belum wukuf. Sedangkan negeri di selisih yang 12 jam itu sudah puasa Arafah, Pak. Karena sudah terjadi belum wukuf di Arafah? Belum, Pak. Paham? Maka mereka ketika puasa Arafah itu Arab Saudi jamaah haji belum wukuf, Pak. Tapi mereka sudah berbuka, Pak. Sudah maghrib, masuk buka, mereka baru terbit fajar, Pak. Sehingga mereka mulai wukuf, mereka sudah buka puasa. Paham? Nah, ini yang kemudian menjadi alasan para ulama matlaq wilayah lebih kuat hujahnya. Ini alasan kedua, Pak. Ya. Jadi kalau dikatakan puasa Arafah karena terjadinya wukuf di sana, ternyata kalau mereka menyamai hari untuk puasanya, yaitu puasa hari Sabtu dan 12 jam jaraknya itu lebih cepat. Hari Sabtu juga ternyata saat mereka puasa jamaah haji belum wukuf, Pak. Saat mereka berbuka, jamaah haji baru mau mulai wukuf, Pak. Paham? Sehingga ini kalau dikaitkan dengan terjadinya wukuf di Arafah, maka puasa Arafah ini agak terlalu jauh. Ya, ini pendapat para ulama. Salah satunya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini alasan kedua, Pak.
Sekarang alasan ketiga. Alasan ketiga bahwa kalau kita menggunakan matlak global, Pak, yaitu matlak wahid, yaitu yang terjadi di kota Mekah, sehingga mereka wukuf, jamaah yang lain berpuasa. Kalau menggunakan itu, terus bagaimana statusnya ketika zaman belum ada internet, Pak? Ketika zaman belum ada komunikasi. Terus mereka wukufnya tahu dari mana? Kalau pakai burung merpati, itu burung merpati ngasih kabar untuk misalkan burung merpati orang Indonesia dibawa ke Saudi, nanti kalau pas ada informasi penting dilepas, Pak. Itu pulangnya berapa hari kan, Pak? Itu kalau pulang, kalau di tengah jalan mati kan juga salah, Pak. Nah, maka ini sulit untuk diterapkan. Karena zaman dulu nggak mungkin menerapkan matlak global. Karena nggak ada informasi. Oh, pakai telepati, Ustaz. Ya, ini nggak syariat tidak bisa menggunakan cara ini. Syariat itu bisa digunakan di zaman apapun dan logis cara menggunakannya. Ya. Maka tidak pakai hal-hal masa menentukan arah kiblat pakai wangsit, kan nggak mungkin, Pak, ya. Menentukan arah kiblat pakai ilmu yang Allah sudah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya. Nah, sekarang ketika matlak wahid ditetapkan, matlak global, itu otomatis penduduk zaman dahulu sebelum ditemukan telekomunikasi yang cepat, maka mereka nggak mungkin bisa mendapatkan informasi itu. Ketika jamaah haji wukuf, mereka belum tentu mendapatkan informasi. Karena jaraknya misalkan 9 hari, ya misalkan dari tanggal 1 misalkan sudah terbit hilal, untuk ngasih kabar ke wilayah, misalkan dari Mekah ke kota Syam, itu perjalanan bisa 1 bulanan. Atau di wilayah yang lebih jauh kan bisa lebih dari itu. Lah terus ngabarnya pun bodoh, Pak, kan gitu. Nah, maka kan nggak mungkin. Maka penentuan matlak wilayah itu lebih kuat daripada matlak global. Karena kalau matlak global baru bisa diterapkan zaman informasi ini, aksesnya bisa mudah diterapkan. Kemudian alasan keempat, Pak. Alasan keempat, kenapa lebih kuat matlak wilayah? Karena kata para ulama, berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, Pak. Jadi yang berpendapat ini bukan Ustadz YouTube, bukan, tapi Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi, orang yang langsung kemudian dijuluki oleh para sahabat turjumanul Quran, orang yang sangat faqih terhadap Al-Quran. Satu ketika Ummu Fadl, ya, ini menyuruh Quraib itu mungkin pelayan, ya, untuk menghadap Muawiyah, ya, saat itu yang berada di kota Syam, karena beliau khalifah saat itu. Maka ada urusan yang kemudian harus disampaikan kepada Muawiyah. Sedangkan perjalanan itu kurang lebih 1 bulan. Maka di kota Madinah, Quraib ini berangkat ke kota Syam. Sampai di sana ternyata sudah ditetapkan hilal terjadi di malam Jumat, Pak, untuk puasa Ramadan. Hilal terjadi di malam Jumat. Maka ketika terjadi di malam Jumat, maka mereka Jumatnya puasa. Nah, ketika Jumatnya puasa, kemudian setelah selesai urusan, maka Quraib ini kembali ke Madinah melalui perjalanan cukup panjang. Ketika sampai di Madinah, ditanya oleh Ibnu Abbas, wahai Quraib, kapankah kalian melihat hilal di kota Syam? Maka Quraib mengatakan, kami melihat hilal di malam Jumat. Maka kata Ibnu Abbas, kalau kami di Madinah melihat hilal di malam Sabtu. Ya. Maka Quraib bertanya, ya, menjawab, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak menggunakan ru'yahnya Muawiyah, ya, yang ada di kota Syam? Maka jawab Ibnu Abbas, la hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan Rasulullah. Kami melihat hilal tersendiri karena memiliki matlak yang berbeda. Kalaupun harus menggunakan hilal yang Muawiyah, terus ngabarinnya piye, Pak? Kan ngoten, Pak. Karena waktunya, jarak tempuhnya sangat jauh. Nah, ini alasan kedua
Karena Ibnu Abbas lebih berpendapat kepada matlak wilayah. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, kenapa matlak wilayah lebih kuat, Pak? Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata para ulama, sejak dahulu ketika di kota Mekah, dalam beberapa athar disebutkan di kota Mekah dan di Madinah Rasulullah sudah puasa Arafah sebelum haji dikerjakan, sebelum perintah haji dikerjakan. Padahal ketika di kota Mekah sebelum berhijrah Rasulullah sudah puasa Arafah. Kemudian ketika di kota Madinah juga puasa Arafah. Sedangkan haji baru mulai dikerjakan tahun ke-9 Hijriah oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah tahun ke-10 Hijriah. Kenapa tahun 10? Sebagian sahabat dipimpin oleh Abu Bakar tahun ke-9 Hijriah, karena tahun ke-9 Hijriah Rasulullah kedatangan banyak tamu dari berbagai negeri untuk berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Alasan kedua, karena Abu Bakar sedang membawa misi untuk menyiapkan dulu tempat-tempat ibadah haji. Dari padang Arafahnya, Minanya, kemudian Jamaratnya, kemudian yang lain itu disiapkan oleh Abu Bakar. Karena sebelumnya tidak dipersiapkan. Ya, maka dipersiapkan dan menghancurkan patung-patung yang ada di kota Mekah. Sehingga bersih, baru Rasulullah datang untuk berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Nah sekarang, kalau Rasulullah sudah puasa Arafah di tanggal 9 sebelum haji dilaksanakan oleh para sahabat dan Rasulullah, padahal di sana tidak terjadi wukuf di Arafah, Pak. Kan gitu. Itu alasan para ulama. Tetapi saya tidak menggiring jenengan untuk lebaran sama seperti saya. Ya. Saya itu sudah ditetapkan jauh hari Idul Adhanya untuk ceramah di Karanganyar, Pak. Ya, kebetulan tempat saya ceramah itu lebarannya hari Ahad, Pak. Ya, sedangkan saya Senin, Pak. Sehingga saya minta diganti saja. Lama gak jamaah dimuliakan Allah, ini tentang penetapan lebaran apakah dengan matlak global atau dengan matlak wilayah. Tapi yang monggo semua dikembalikan, dua-duanya punya hujah masing-masing, punya argumentasi yang sama-sama punya hujah yang kuat. Tetapi saya melihat dalam hal ini bahwa hujahnya matlak wilayah lebih rojih, lebih kuat, Pak. Ini yang saya ambil. Dulu saya mengikuti pesantren saya, tempat saya dididik, yaitu selalu mengikuti matlak global, Pak. Di pesantren kami dulu selalu mengikuti matlak global. Kiai-kiai saya matlaknya global. Jadi setiap terjadi wukuf di Arafah, pasti pesantren itu mengadakan sholat. Tapi beberapa tahun ini saya lebih condong mengikuti matlak wilayah. Hal yang wajar, murid berbeda sama gurunya, Pak. Ya. Bukan berarti saya lebih pintar, bukan. Saya hanya mengikuti pendapat, saya melihat hujah argumentasi para ulama yang mengikuti matlak wilayah lebih rajih. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Kecuali kalau ada yang memberikan penjelasan saya lebih detail tentang matlak global sehingga saya berubah pendapat, bisa terjadi. Tapi sepertinya lebih kuat matlak wilayah, ya. Tapi wallahu ta'ala alam, silahkan panjenengan pilih dari dua pendapat tersebut, ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk, Pak? Saya kasih pilihan, Pak. Kita bahas tentang, tapi saya yakin sudah diterangkan oleh banyak ustadz, ya, tentang keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, ya. Itu atau kita fikih muamalah, Pak? Fikih muamalah, ya. Terakhir sampai apa, Pak? Masih ingat atau masih lupa, Pak? Saya minum dulu, Pak. Bismillah. Sampai saya bahas itu kemarin. Oh, sekarang minta keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah.
Setuju Bapak-bapak? Mau muamalah atau itu? Dan kalau muamalah nanti silahkan ditanyakan ya. Ada yang mau bertanya dulu? Saya persilahkan. Baik topik muamalah maupun berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Ada? Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini artok bingung orangnya Pak ya. Ya. Puasanya ikut Mekah, tapi lebarannya ikut. Iya. Kenapa? Puasa Tarwiyah sama Arafah. Ya. Sebetulnya tidak 2 hari. 2 hari silahkan, tidak mengapa. Tapi mau puasa 9 hari boleh Pak. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang 9-nya diniatkan puasa Arafah. Boleh silahkan. Tidak hanya 8-9, tetapi silahkan puasa sejak tanggal 1. Jumhur ulama membolehkan. Ini puasa mutlak di hari-hari terbaik. Di hari-hari terbaik. Maka saya tidak menganjurkan puasanya ikut Mekah, lebarannya ikut pemerintah Pak. Itu kurang tepat Pak ya. Seharusnya kalau dia puasa Arafahnya ikut Mekah, silahkan, itu juga ada hujahnya tadi kita sampaikan. Tetapi lebarannya ya ikut Ahad Pak. Kalau ada, kalau ternyata tidak ada, sebagian ulama membolehkan dia ikut sholat hari Senin Pak. Boleh. Kalau ternyata hari Ahad tidak ada yang mengadakan. Tapi yang bermasalah, dia yakinnya puasa lebarannya hari Senin, puasanya hari Ahad, tapi ikut sholatnya hari Ahad. Nah, itu bermasalah Pak. Ya. Karena hari Senin ada, kan gitu kan? Seharusnya dia hari Senin. Tapi kalau ini tidak, dia puasa hari Sabtu, kemudian sholatnya hari Ahad, kebetulan hari Ahad nggak ada yang mengadakan sholat Id, maka dia mengikuti sholatnya Id hari Senin. Itu banyak ulama membolehkan. Salah satunya Syekh Abu Malik Kamal dalam kitabnya Sahih Fiqhus Sunnah, alasannya beliau lebih condong pendapat sholat Idain itu wajib. Sehingga apabila dia tertinggal atau tidak ada diadakan, maka boleh dia mengikuti setelahnya. Misalkan dia yakin hari Ahad ada, ini baru subuh keturun tekan jam 8 Pak. Nah, mau mangkat pun bubar. Maka boleh dia qadha dengan ikut yang diadakan sholat Id hari Senin Pak. Itu dibolehkan oleh beliau dalam fatwanya. Ada yang lain? Silakan Pak. Itu kan doa yang sangat mustajab ya. Itu kita mengikuti hukumnya waktu di Arafah atau di wilayah. Iya. Ketika Sama itu alasan mereka pada bersemangat itu berarti mereka turunnya 2 kali bersamaan. kalau wukufnya di puasa Arafah yang di sana wukuf, malaikat turun, nanti terjadi Arafah lagi di Indonesia, misalkan turun lagi malaikat. Ya. Pertama, apa memang pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Shaum Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, adalah waktu yang sangat mustajab. Apalagi dikaitkan dengan terjadinya jamaah haji yang sedang wukuf. Maka orang-orang yang ada di sana, wukuf di sana, maka angkatlah tangan mereka berdoa kepada Allah. Karena itu mustajab. Bagi penduduk Mekah, di mana Arafah, hari Arafahnya terjadi pada tanggal 9, yaitu hari Sabtu, maka mereka berdoa di situ, apalagi terjadi manasik haji, di mana prosesi haji mereka sedang wukuf di Arafah, malaikat turun misalkan, maka silahkan berdoa. Tetapi bagi orang-orang di luar matlak yang sama, di mana Arafah di Indonesia terjadi pada hari Ahad, maka mereka berdoa ya lebih difokuskan di hari Ahad. Tetapi kalau khawatir yang betul adalah hari Sabtu misalkan ya,
itu juga terjadi wukuf, sana terjadi jamaah haji sedang wukuf, ya silakan saja. Jangankan hari Sabtu mereka doa, sehari-hari sebelumnya aja nggak ada masalah. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu pun waktu yang sangat mustajab. Artinya waktu yang mulia. Hari-hari terbaik dalam Islam adalah sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka silahkan angkat banyak berdoa kepada Allah, tidak ada masalah. Apalagi dikaitkan dengan sedang terjadinya wukuf jamaah haji. Tapi secara hari Arafahnya tentunya mengikuti tanggal 9 di matlak masing-masing. Ini pendapat yang saya ambil, Pak. Tapi kalau mau mengikuti matlak wahid, maka ya silahkan ketika mereka wukuf angkat kedua tangan, nggak ada masalah. Ya. Silahkan ya untuk berdoa. Bagi yang yakin dengan hari Arafah tanggal 9-nya adalah hari Ahad, lebarannya Senin, dia doa di hari Ahad dan juga hari-hari sebelumnya juga nggak ada masalah. Tapi nggak perlu menghadap TV, lihat jamaah haji sedang wukuf sambil lihat TV, nggak perlu Pak ya. Karena ada yang seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu apakah harus melihat seperti itu, kan nggak. Setahu saya tahu yang penting berdoa saja di waktu-waktu mustajab. Ya. Maka silahkan. Ada yang lain? Kenapa? Haji. Iya. Ada masalah, ada hadis kalau kita selama hidup itu mampu untuk berhaji, itu matinya kita dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Benar apa ada? Iya. Kemudian ukuran mampu itu bagaimana ya? Karena pada saat ini banyak di kita sekarang menabung 10.000 setiap kali, dan ini hanya berjualan satu dan mungkin penghasilannya tidak seberapa, itu bisa berhaji. Kemudian kalau dari segi fisik, padahal yang berhaji pun banyak yang sepuh-sepuh itu sudah nggak mungkin nggak, tapi masih bisa naik haji. Tapi kita yang masih muda itu kadang-kadang belum bisa mampu. Iya. Pertama, ukuran kemampuan oleh para ulama ada 3. Pertama, ada finansial yang digunakan untuk berangkat ibadah haji. Yang kedua, mampu secara fisik, ya fisiknya mampu. Yang ketiga adalah aman dalam perjalanan. 3 ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia wajib untuk segera berangkat. Imam Syafi'i masih membolehkan ditunda tahun depan apabila memang ada keperluan yang mendesak. Tapi mazhab yang lain wajib tetap berangkat untuk segera dilaksanakan. Karena sudah ada kemampuan pada dirinya, ada finansial untuk cukup perjalanan, fisiknya kuat, dan aman dalam perjalanan. Maka ini 3 hal sudah membuat dia harus wajib untuk berangkat. Kalau kita sekarang ya wajib daftar Pak ya. Karena nggak bisa langsung berangkat Pak. 30 tahun Pak ya. Tetapi haji ini adalah perkara urusan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kita harus yakin bahwa selama kita tawakal kepada Allah, yang diawali dengan takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Karena mohon maaf, banyak orang yang kemudian tidak berhusnudzon kepada Allah, atau mereka tidak yakin dengan janji Allah ya. Contoh, walatat bayar SPP anak telung sasirung dibayar harus mikir kaji. Itu tanda orang yang kurang yakin kepada Allah, paham? Padahal selama dia itu yakin, lawang di Surabaya aja tukang becak naik haji juga ada, meskipun tanpa biaya, dengan qudrah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tergantung kita itu punya kemauan keras atau tidak. Namanya niat itu harus ada azam. Azam itu tekad yang kuat. Salah satu azam itu adalah bukti. Apakah jenengan pengen haji Pak? Pengen Pak Ustadz. Terus apa yang sudah dilakukan? Nabung? Mboten. Doa terus tiap waktu mustajab untuk bisa haji? Ya pernah sekali nih, kapan lali kalau Pak Ustadz. Ya itu jangan ratenanan Pak. Paham? Tapi kalau tiap hari atau waktu-waktu mustajab terus berdoa, terus memohon kepada Allah, meskipun nggak punya duit, Allah jaminkan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Untuk meyakinkan hambanya, Allah tambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki la yahtasib, yang tidak pernah terbesit dalam pikirannya Pak. Kok iya aku ndidit kok ini kan gitu kan. Dia nggak pernah terbesit dalam pikirannya.
Kemudian Allah tambahkan lagi wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Cuman dora percaya panggil ya. Bapak Ustaz mikir haji apa kontrakan we rung bayar telung sasi ya sudah. Karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu seorang janda yang enggak ada penghasilan, tahu-tahu datang duda kaya raya ya. Melamar, aku pengen melamar kamu, apa maharmu? Haji Furodak Mas ya, 300 yuto, betul 300 juta ya, ya. Wis tak mangkat wong loro 600 juta tak daftar ke saiki ya, itu namanya min haitula ya tasik ini bagi ya, atau jenengan di belakang rumah masih ada kebun apa tanah kosong, hari Ahad pergi ke Nggawo beli pisang atau jambu atau kelengkeng ditanam baru macul setengah meter kok plunting kan Pak, dibuka emas Pak ya 2 kilo Pak, nah, kan bisa jadi loh kan, namanya Allah itu ngasih rezeki min haitsu la yahtasib kan yen percaya betul Pak ya. Ini berkaitan dengan haji. Memang ada ancaman keras berkaitan dengan orang yang tidak punya kemauan. Makanya sampai Ibnu Abbas mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Imam Ibnu Abbas, ayat Allah ini dalam surat At-Taubah ayat 36 kalau tidak salah, itu Allah bukan surat At-Taubah ayat 36 ya. Sebentar, saya lihatkan, lupa. Surah ada yang ingat surah berapa Pak? Surah Al-Munafikun ayat 10 Pak ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rabb, andaikan kau tangguhkan sebentar saja umurku ini, maka saya akan melakukan 2 perkara. Pertama, fa asaddaq, saya akan bersedekah. Yang kedua, wa akum minas solihin. Apa yang dimaksud saya akan menjadi orang soleh? Kata Imam Ibnu Abbas, saya akan menunaikan ibadah haji. Makanya orang yang paling disesali orang yang telah mati ketika dulu dia hidup punya kemampuan tidak berhaji, menyesal Pak. Makanya tambah kaplingan kerise Pak. Ya. Kadang-kadang di rumah, di kendaraan, tuku kapling, sesuai tuku kapling meneh. Kon mangkat kaji, maniman sok tangguh anakku kan gitu kan. Udah anak keri Pak. Sing penting jenengan dahulukan ibadah haji, jual kaplingnya Pak. Kalau rumah kan mungkin pokok Pak ya. Ya harta yang masih sisa dari hal yang dibutuhkan pokok sudah jual untuk berangkat ibadah haji. Wong daftar aja belum tentu mangkat Pak. Dan ban daftar mati kan ya salam Pak. Ya maka kita upayakan segerakan. Ya, jangan numpuk-numpuk harta. Betul, itu menjadi penyesalan kelak ketika dia sudah meninggal. Nah, saya sebutkan singkat tentang keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan apa yang harus dilakukan. Pertama, bulan Dzulhijjah merupakan bulan haram, bulan mulia. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan haram ini dijelaskan Rasulullah dalam satu hadis, Thalathun mutawaliyat wa Rajab mudhar. 3 bulan yang berkesinambungan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Rajab mudhar. Ini 4 bulan. Sehingga bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang istimewa. Karena Allah menyebutkan kemuliaan bulan ini termasuk 4 bulan suci, 4 bulan haram. Yang kedua, kata para ulama, bulan Dzulhijjah merupakan bulan dilaksanakannya ibadah haji. Meskipun niat ihram untuk haji bisa dimulai sejak bulan Syawal, Pak. Ya. Tapi niat ihram untuk haji. Ya. Tapi pelaksanaan wukufnya, hajinya tentunya dalam proses hajinya itu tanggal 8. Ya. 9 itu proses ibadah hajinya. Nah, maka sudah dan Pak ya. Saya agak persingkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Al-Qur'an itu di bulan Dzulhijjah, yaitu turunnya surah Al-Maidah ayat 3.
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah saat Rasulullah khutbah wukuf di padang Arafah, khutbah wada. Nah, kemudian pada yang keempat, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang terdapat puasa yang menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu Shaumu Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kemudian yang kelima, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang paling banyak hewan disembelih untuk dikorbankan. Itu ada di bulan Dzulhijjah. Kalau bulan lain mungkin ada orang menyembelih akikah kan gitu. Ya, tapi mungkin tidak sebanyak bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini banyak hewan disembelih untuk Allah, yaitu terjadi di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian yang keenam, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang memiliki 10 hari terbaik di dalam Islam, yaitu sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama. Maka ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama. Karena Allah sebutkan wal fajar walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan malam-malam 10. Malam-malam 10 ini memang ada 3 penafsiran. Mengatakan 10 malam Ramadan terakhir. Ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Ada yang berpendapat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pendapat yang paling rajih adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena dalam bahasa Arab kadang menyebut malam itu untuk juga siang. Ya. Kemudian ini juga dikuatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Allah menyebutkan wal fajar. Pertama fajar, waktu fajar, berarti terbit fajar. Walayalin asyar, dan malam-malam maksudnya adalah hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i bilangan genap, wal watar bilangan ganjil. Bilangan genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah, wal watar witir itu tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Maka ini dalam ayat tersebut, maka merujuk kepada salah satunya hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, innal asyra al-adha wal witri yaumu arafah wasyaf'i yaumun nahar. Sesungguhnya 10 itu adalah 10 di waktu bulan Dzulhijjah di awal, dan witir itu adalah hari Arafah. Berarti witir hari Arafah. Witir tanggal berapa? 9. Berarti yang lebih merujuk kepada Arafah itu adalah penanggalan tanggal 9. Wal witr yaumu Arafah wasyaf'i, dan genap yaumun nahar, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10. Ya, ini 10 hari terbaik di dalam Islam. Tapi kalau malam terbaik di dalam Islam itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, sekarang amalan bulan Dzulhijjah. Yang pertama dzikir. Dan dzikir di sini Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yatadzakaru ismallahu fi ayyamin ma'lumat. Wa yadzakaru ismallahu fi ayyamin ma'lumat, dan mereka memuji Allah, mengingat Allah, nama-nama Allah di hari-hari maklumat, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan dijelaskan dalam sabda Rasulullah riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, maka fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka kata Rasulullah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid. Maka dalam pendapat Imam Bukhari mengatakan ada satu athar, yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, itu kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka beliau keduanya sering ke pasar untuk bertakbir, Pak. Ya, takbiran, Pak. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya pulang dari sini nanti, besok kalau ke mall atau ke pasar, Pak, 10 hari pertama ini takbiran, Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kowe sing ramudeng ki kok stres apa piye kan? Berung bodok wis takbiran. Padahal
Ini sunnah Pak, betul. Sunnah yang sekarang sudah banyak ditinggalkan. Ya. Kalau di beberapa kota seperti Madinah, Mekah masih sedikit dilakukan, masih banyak dilakukan. Tapi di luar itu sudah ditinggalkan Pak. Takbiran ini kalau pas malam bodoh saja Pak. Ya. Sama takbiran muqayyad, yaitu selama 3 hari setelah sholat 5 waktu. Ya, takbiran sebentar setelah berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian takbiran sebentar selama 3 hari tasyrik di habis sholat 5 waktu. Yang kedua puasa, yaitu sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang ketiga tilawatul Quran. Ya, maka kalau kita bisa membaca Quran 3 lembar setiap sebelum sholat dan ba'da sholat, maka insya Allah 10 hari hatam Pak. Ya. 3 lembar sebelum dan sesudah sholat. Ini abot Pak, renek kancane soalnya Pak. Ya. Kemudian yang keempat sedekah, karena amal ini yang paling diinginkan oleh orang yang telah meninggal. Fa'asoddaq wa aku minas sholihin. Yang kelima adalah kurban, karena ini adalah puncak amalan di 10 hari pertama. Makanya saya menganjurkan kalau punya hewan kurban, potonglah di hari ke-10 Pak. Hari 11, 12, 13 boleh Pak. Tapi yang lebih utama hari ke-10. Karena ini dapat keutamaan 10 hari-hari terbaik dalam Islam. Ya, kemudian yang terakhir yaitu haji Pak. Bagi yang punya duit Pak. Ya, dan punya kemampuan, maka silahkan berhaji. Ya tentunya di bulan Dzulhijjah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bulan depan di hari Senin pertama. Fikih muamalah Pak. Kembali ke fikih muamalah. Sebenarnya bab persoalan kurban itu banyak ya, seperti apakah yang belum akikoh itu boleh berkurban, kalau pas meneri akikoh anaknya di hari ke-7 anaknya lanang bisa beli kambingnya cuma 2, apakah yang didahulukan kurban atau akikoh. Ini dijelaskan oleh para ulama, tapi waktunya nggak memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.